Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Nah, jadi dalam video pembahasan kali ini di sini saya akan menguji coba kembali open posisi menggunakan strategi baru yang dimana dalam aset kripto ya, bukan di aset mata uang. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya apakah bisa digunakan strategi ini dalam aset kripto. Ya, yang tentu bisa digunakan, akan tetapi di sini saya akan memberikan penjelasan yang baru bahwa jika dalam keadaan trend sideways itu ya, sebelum tren yang akan terjadi itu akan membentuk garis resist atau support, maka jika candlestick yang terjadi ini akan penaikan atau penurunan, kita jangan dulu open posisi ya. Karena apa? Ternyata kalau di aset kripto itu lebih mendominankan ya, lebih mendominankan di mana candlestick yang akan terjadi itu terbentuknya akan follow the trend. Nah, follow the trend bagaimana Kang maksudnya? Nah, seperti ini ya contoh. Nih, di sini kan candlesticknya didominankan oleh candlestick hijau. Nah, di mana jika candlestick hijau itu yang akan terjadi itu ya, di candlestick yang akan terjadi itu apakah jika belum menyentuh garis resist, nah maka itu pasti akan terus up ya jika keadaannya trend sideways di aset kripto. Nah, jadi kita lebih baik jika menemukan aset yang sedang terjadinya trend sideways di aset kripto, kita lebih baik open posisinya menunggu di keberadaan garis resist atau support. Nah, jika teman-teman ingin open posisi dalam keadaan trennya yang masih mau penaikan menuju resist atau penurunan menuju support, maka teman-teman mengikuti saja ya candlestick yang dominannya sudah terjadi seperti itu. Nah, agar lebih meminimalisir kekalahan ya atau loss. Nah, baik kepada teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen yang baik agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya ya. Dan tentu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Jadi kalau dilihat-lihat ya, strategi ini juga bisa disebut follow the trend, bisa juga disebut tidak ya. Akan tetapi menurut saya yang disebut follow the trend itu di mana-mana open posisinya itu 2 sampai 3 menit atau 5 menit bahkan ya. Nah, di sini saya menggunakannya open posisi 1 menit yang dimana tidak ada orang atau mungkin ada tetapi beda strategi ya. Itu jarang-jarang yang menggunakan open posisi 1 menit ya di keadaan follow the trend ataupun di trend apapun itu ya. Nah, kenapa saya open posisi sell? Karena di sini ada dua alasan. Yang pertama, di candlestick sebelumnya sudah membentuk garis resist, dan kedua, di candlestick yang sedang terjadi itu di detik 59 sampai detik 45 itu masih kuat terbentuknya candlestick merah ya. Yang dimana candlestick selanjutnya masih akan penurunan gitu. Jadi lebih tenang saja ya dan lebih berhati-hati gitu. Nah, di sini masih kuat ya. Candlestick merah kita bisa open posisi langsung. Jadi jika dalam keadaan tren yang candlestick sebelumnya itu masih dekat dengan keberadaan garis resist atau support, maka kita open posisinya lebih baik di detik 50. Nah, open posisinya itu seperti apa Kang? Jadi open posisinya itu follow trend ya. Jadi ketika seperti tadi di sini di candlestick ini dan candlestick yang sedang terjadi, kenapa saya langsung open posisi sell? Karena sudah jelas di candlestick sebelumnya, di dua candlestick sebelumnya itu dekat dengan keberadaan garis resist ya. Nah, akan tetapi jika candle yang sedang terjadi berada di tengah-tengah, kita tunggu dulu jika si detiknya itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan dalam untuk menggunakan strategi ini ya open posisinya, maka teman-teman silakan open posisi. Oke, nah kita langsung open posisi sell kembali. Karena tadi jika dilihat di detik 59 sampai detik
50 itu kuat candlestick hijau ya, akan tetapi di sini saya mencoba untuk open posisi sell. Kenapa? Yang pertama, di sini juga masih kuat ya, masih di dominan terbentuknya candlestick merah ya, bearish. Tetapi di sini juga sepertinya akan terdapat tekanan yang dimana penuh dengan narik ke atas, tarik ke bawah atau jeda ya. Karena apa? Si candlestick yang sedang terjadi ini berada di posisi atau berdekatan dengan garis support di jangka sebelumnya. Nah, ini ya. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu saja. Tuh, dia sudah menyentuh garis support ya, support sebelumnya. Makanya tadi si tekanannya itu masih mendominankan naik turun dan masih ada jeda ya. Oke, tidak apa-apa. Tetapi juga ini pasti akan ke bawah ya. Oke, kita fokus di next candlestick selanjutnya. Jadi kita harus benar-benar fokus melihat keberadaan garis support dan resisten ya, agar kita tidak terkocek atau kita tidak mendapatkan loss. Oke, tuh lihat. Jadi tekanan itu masih apa ya? Malu-malu lah, istilahnya malu-malu ya. Karena kenapa? Masih berada atau menyentuh di garis support ya, support sebelumnya gitu. Oke, kita next ya, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini kita tunggu di detik. Oh, kita telat. Sudah jelas ini pasti akan ke atas. Karena apa? Yang pertama di dua candlestick sebelumnya itu yang tadi saya loss open posisi itu sudah berada di menyentuh garis support. Yang dimana pasti tekanannya itu malu-malu kucing ya. Tidak apa-apa ya. Nah, ketika teman-teman menemukan candlestick yang sudah menyentuh garis support atau resisten, siap-siap di candlestick selanjutnya untuk open posisinya reversal ya, karena pasti saja akan pembalikan arah seperti itu. Oke, tidak apa-apa, kita fokus lagi. Nah, di sini candlestick yang sedang terjadi ini hampir menyentuh garis resist ya. Nah, di sini sudah melebihi garis resist sebelumnya dan sini akan menyentuh garis resist di sini ya. Oke, kita tunggu saja. Sudah 7 menit ya. Next, kita tunggu. Oke. Nah, masih malu-malu kucing karena hampir menyentuh garis resist. Oke, tunggu sell saja ya. Nah, jika candlestick yang sedang terjadi ini membentuk candlestick bullish, nah pasti di candlestick selanjutnya akan menjadi candlestick bearish ya, dimana akan penurunan seperti itu. Dan di candlestick yang sedang terjadi ini pasti tidak akan menjadi candlestick bullish yang dimana bodinya sangat tinggi ya, atau setengahnya dari body ini ta. Tidak, pasti membentuk body yang kecil lah seperti ini nih ta. Jadi di candlestick selanjutnya pasti akan penurunan. Tenang saja ya. Jadi jangan panik, jangan gegabah, kita harus tetap fokus gitu ya. Oke, kita lihat candlestick selanjutnya. Masih ada 8 detik lagi. Nah, hampir saja ya tadi menyentuh ya. Ini pasti ke bawah sih. Oh, oke. Benar ya. Pasti tipis itu. Tidak apa-apa. Yang sudah saya katakan, ketika si candlestick yang sedang terjadi itu terdapat tekanannya yang malu-malu kucing naik atas ya. Naik ke atas, naik ke turun ya tekanannya. Itu berarti sudah menyentuh garis support atau resisten ya, dimana candlestick selanjutnya akan reversal seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Oke, kita open posisi satu kali lagi ya. Nah, mungkin teman-teman juga akan bertanya, Kang, kenapa tidak langsung open posisi di candlestick yang sedang terjadi, open posisi sell? Sebentar ya, karena kita harus melihat keberadaan garis support dan resisten. Nah, yang dimana di sini tuh candlestick ini masih malu-malu kucing, tidak mau turun karena sudah menyentuh garis resist sebelumnya. Tuh, kita tunggu saja. Oke, bye. Jadi
kita harus lebih berhati-hati dan santai ya, jangan tergesa-gesa. Kita harus melihat keberadaan garis support dan resisten. Jika kita sudah mengetahui keberadaan garis support dan resisten ya, dimana insya Allah ketika kita open posisi pasti yakin akan terjadi di open posisi itu akan profit ya, seperti itu. Jadi harus lebih sabar, harus berhati-hati ya. Kita lihat nih candlestick ini apakah akan menjadi bearish atau bullish ya, penaikan. Semoga saja candlestick ini menjadi candlestick bullish ya, yang dimana bodinya panjang dan di candlestick selanjutnya tidak agresif ya. Nah kan lihat, nah ini nih harus berhati-hati nih ketika si candlestick yang sedang terjadi ini di candlestick selanjutnya berada di tengah-tengah body yang di candlestick sebelumnya. Nah oke, tidak apa-apa, di sini sudah benar ya terjadi apa yang saya katakan. Jadi intinya menggunakan strategi ini harus lebih berhati-hati, kita harus lebih fokus melihat keberadaan garis support dan resisten jangka panjang ya. Karena walaupun tren ini sedang sideways, kita harus tetap melihat keberadaan SNR jangka panjang, karena lihat body-body yang terjadi itu ya di candlestick ini sangat panjang ya, dimana juga pasti akan mendekati garis support dan resisten jangka panjang sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau kurang dimengerti, silahkan teman-teman bisa berkomentar ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan baik-baik penjelasan dan open posisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.